Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sukacita di Masa Tobat, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 9 ayat 11. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini, gereja menyebutnya sebagai Hari Minggu Laetare, artinya Minggu Sukacita. Hal itu sudah tampak sejak antifon pembuka perayaan Ekaristi hari ini. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dengan dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Yesaya bab 66 ayat 10. Dalam Minggu Laetare ini kita bersuka-cita karena sudah separuh jalan menjalani masa puasa dan pantang atau prapaskah. Kita bersukacita karena sudah berhasil dalam perjuangan untuk mengutamakan kehidupan rohani daripada kehidupan duniawi. Bahwa prapaskah yang sedang kita jalani saat ini merupakan simbol perjuangan kita di dunia untuk mencapai sukacita abadi yang dilambangkan dengan Paskah. Sukacita abadi kita peroleh berkat kehidupan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Minggu ini memberikan kepada kita semangat untuk menyelesaikan masa prapaskah. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil yang diwartakan liturgi gereja pada pekan prapaskah keempat termasuk cukup panjang. Perikop ini diberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Sukacita dialami oleh orang buta yang telah disembuhkan matanya. Ia yang buta kini dapat melihat kembali. Kutipan Injil di awal renungan ini yaitu orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Adalah kesaksian orang buta itu. Menarik bahwa Yesus meminta orang itu membasuh matanya di kolam Siloam. Siloam adalah sebuah kolam air di Yerusalem yang berfungsi sebagai persediaan air. Sejak zaman Raja Daud, kolam Siloam menjadi sumber air suci yang digunakan dalam upacara-upacara di Bait Allah. Kolam ini menjadi sumber air bagi seluruh kota Yerusalem. Kata Siloam juga memiliki arti yang diutus. Saya menemukan sebuah pesan penting dari kesaksian orang buta ini bahwa dia diutus untuk memberikan kesaksian tentang Yesus yang membuat matanya melek.
Saudara-saudari terkasih, ketika orang buta yang sudah bisa melihat lagi itu ditanyakan kepadanya kalau Yesus yang telah menyembuhkan dia adalah orang berdosa, sebab dia melakukan hal itu pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari untuk beristirahat dan untuk memuliakan Tuhan. Orang yang tadinya buta itu bersaksi, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Katanya lagi, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya lagi. Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Keberanian orang yang telah dimelekkan Yesus itu membuat mereka yang bertanya kepadanya menjadi marah dan mengusir dia. Pada saat itu Tuhan Yesus menemui dia lagi dan bertanya kepadanya, "Percayakah engkau akan Anak Manusia?" Jawabnya, "Aku percaya, Tuhan." Pada saat itu orang-orang Farisi menemui Yesus dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Inilah kabar sukacita di masa Prapaskah ini, kita yang sedang berbenah diri dengan membangun sikap tobat, menyesali kedosaan kita, dan berdamai dengan Allah. Allah menjanjikan sukacita memandang kemuliaan Paskah yang akan segera hadir dalam hari raya kebangkitan. Kita diundang untuk membangun sikap tobat dan percaya pada Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja menarik perhatian kita pada sukacita dan kemuliaan kebangkitan Tuhan yang harus kita sambut dengan kegembiraan. Kita memang sedang menjalani masa puasa dan pantang. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan merenungkan kitab suci, teristimewa merenungkan kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Gereja Kudus menyediakan sarana kesalehan, yaitu devosi jalan salib yang biasanya diadakan pada hari Jumat selama masa Prapaskah. Bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk melakukan bersama-sama dengan umat, dapat melakukannya secara pribadi di tempat kediamannya masing-masing sesuai dengan kesempatan yang dimilikinya. Kita dipanggil untuk menyadari kedosaan kita dan datang kepada Tuhan Yesus untuk diampuni, seperti orang buta dan dibuat melek oleh Tuhan Yesus. Kita berharap disucikan oleh Tuhan untuk dapat merayakan Paskah yang segera datang. Biasanya gereja menyediakan jadwal khusus untuk penerimaan sakramen tobat menjelang pesta Paskah. Melalui sakramen tobat, kita menyatakan iman kita akan pengampunan dosa yang menjadikan kita layak dan pantas kembali di hadapan Tuhan. Kita diundang untuk berdamai dengan Allah dan sesama juga. Apakah aku sudah membangun pertobatan untuk menyambut hari raya Paskah? Marilah
kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa bahagianya kami sebab Yesus menjanjikan terang keselamatan kepada kami, orang yang berdosa ini. Kami menyesali kesalahan dan dosa kami dan bertobat kepadamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.